Baik, jadi ini saya akan membimbing ya tugas akhir yang berjudul analisis resiko. Jadi kalau analisis resiko ini ya kalau kita cari di Google ya, kita cari di Google. Tentunya dalam menganalisis harus ada apa yang disebut dengan alat untuk menganalisanya. Ya, analisis resiko. Ya, di sini ada banyak, jadi kita harus mempunyai alat untuk menganalisisnya. Ini yang pertama dimasukkan, ini yang pertama yang ke satu. Kemudian dimasukkan lagi judul yang kedua. Di sini ini judul yang kedua, pengaruh resiko gadai. Nah, ini juga saya bingung. Biasanya ya, kalau ada kata pengaruh titik 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 harus ada terhadap titik titik titik. Nah, saya bingungnya kamu bikin di sini pengaruh resiko gadai emas pada, bukan terhadap. Ini saja sudah salah. Jadi saya bingung yang mau kamu teliti ini apa sebenarnya. Apakah analisis resiko berarti kamu hitung ada alat menganalisis atau pengaruh terhadap apa? Coba kita lihat di Google ya. Pengaruh resiko gadai emas. Kita ambil. Nah, kita ambil di sini. Nah, ya. Yang ada di sini ya kita lihat judul-judul penelitian. Ya, kita lihat. Ini analisis manajemen resiko. Dan ini skripsi untuk anak S1. Nah, kita lihat yang ini ya, manajemen resiko pada pembiayaan gadai emas. Ini ada jurnalnya, studi kasus. Nah, ya. Apakah yang mana yang mau kamu buat di sini? Saya juga masih bingung. Ya, kita lihat di sini manajemen resiko. Kita buka dulu yang diteliti orang dalam jurnal Brawijaya ini ya. Nah, kita coba kita buka PDF-nya. Nah, nah, kita lihat ini dia. Kita buka. Ini ya ada manajemen resiko, judulnya manajemen resiko dalam pembiayaan. Kalau kamu dalam apa ini? Jadi saya masih bingung. Cobalah ya kita baca dulu apa sebenarnya yang ingin kamu buat. Nah, kita buka bab 1, latar belakang. Itu harus berisi apa, mengapa, dan pentingnya, serta ada fakta empiris. Itulah yang paling penting di bab 1, pendahuluan. Nah, ini juga kamu salah ya. Dalam menulis itu digunakan menurut panduan itu adalah polanya full block style. Jadi di sini ini tidak perlu lagi ada yang seperti ini. Nah, semua rata. Ini juga rata ya. Nah, harus rata. Nah, kita lihat pegadaian. Hadirnya pegadaian. Ya, kita lihat unit pegadaian. Resiko. Nah, ini kan yang kamu buat ini adalah, ini kan berarti
sebuah katakanlah definisi. Ini harus kita buat sumbernya. Dari siapa kutipannya kamu ambil untuk mendefinisikan resiko? Kan nggak mungkin kamu sendiri yang mendefinisikannya, itu tidak boleh. Kita belum disebut pakar atau ahli, ya. Saya sendiri pun tidak boleh. Nah, kita lihat lagi gadai emas, ya. Nah, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Di sini tidak ada fakta empiris. Ini masih secara umum. Harusnya kamu, ini harusnya kamu melihat apa fakta yang terjadi di Pegadaian cabang Setiabudi. Nah, ini bisa kamu lihat nanti ya, supaya saya jangan capek. Ini ada ini ya, saya bikin di sini tugas akhir Maya Mulyani. Nah, ini kamu lihat nanti YouTube-nya, ya. Jadi kamu tidak berulang-ulang saya membuatnya, ya, apa yang disebut dengan fakta empiris. Nah, ini dia tugas akhir si Maya Mulyani. Nah, ini ya. Kamu lihat di sini, kamu perbaiki. Nah, ya, latar belakangnya sekarang kita lihat rumusan masalah, apa yang resiko, bagaimana solusi. Jadi bukan pengaruh di sini, tidak ada kamu menyatakan pengaruh apa terhadap apa, tidak ada. Ya. Jadi di sini kalau kamu ingin membuatnya seperti ini, lebih bagus yang ini kamu ambil. Nah, ini manajemen resiko. Nah, kita lihat ya, manajemen resiko. Ini walaupun S1 tidak salah kita ikuti supaya kita lebih bagus, ya. Nah, gadai emas di sini. Nah, apa permasalahannya di sini kalau kita lihat? Pendahuluan, ini pendahuluan resiko. Resikonya dia ceritakan, ya udah. Nah, minimalisir, atau kita cari yang lain. Nah, atau kita bikin di sini, berarti manajemen resiko gadai emas. Nah, kita lihat titik PDF, kita ketik, kita cari. Nah, ini ada dari UIN, ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ya, ini ada skripsi. Ini judul kamu kan. Nah, ini tadi judulnya adalah pengaruh. Tidak ada, ini udah salah besar. Nah, atau seperti ini, ya, seperti ini bisa juga implementasi manajemen resiko pembiayaan gadai emas, atau kamu ganti di sini implementasi manajemen resiko gadai emas pada Pegadaian, PT Pegadaian, ya. Jadi saran saya lebih bagus kamu ini ikuti judul yang ini. Nah, tinggal kamu ganti. Nah, dalam membuat latar belakang, ya, kamu lihat YouTube si tadi yang bimbingan saya satu lagi, si Wahyuni atau siapa namanya tadi, ya. Ini linknya udah saya buat. Barangkali itu saja dulu, ya, sebelum kita makin jauh. Karena kalau salah di latar belakang penelitian itu akan salah semuanya. Baik, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.